berkaitan dengan tema kecewa boleh, move on wajib. Dan tentu sahabat MQ yang tentunya sudah siap menyimak kesempatan malam hari ini, menyimak ilmu di kesempatan malam hari ini, tentu kita akan gali ilmu dari guru kita berkaitan dengan kecewa boleh, move on wajib. Dan tentu sahabat mungkin di kesempatan malam hari ini kita akan langsung saja sapa dari Abu Faris yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini nampaknya cerah sekali nih Abu ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar baik Abu di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kesempatan malam hari ini tentunya dari sore sampai sekarang pun Abu, alhamdulillah nih diguyur hujan ya Abu ya, Diguyur Masya Allah. hujan, betul. Daerah Dan Cigugur Girang sangat dingin. Masya Ya, Allah. Alhamdulillah. Qadarullah Abu, saya pun baru pulang nih jam 7 tadi karena Masya terjebak Allah. hujan nih, Masya Allah. Betul, betul, Alhamdulillah. betul, betul. Menjadi pilihan buat Alhamdulillah sampai. kita. Dan ini sebelum Abu Faris masuk, jadi mengingatkan untuk semua. Karena saya pun masih tergabung di komunitas untuk relawannya. Jadi kita di Jawa Barat ini uh, ada beberapa titik yang rawan bencana. Jadi masuk musim hujan ini kita lebih baik berteduh, cek dulu gitu ke lokasi tersebut melalui cek dulu BMKG dan yang lain-lain begitu ya. Ini sangat penting sahabatku. Jadi jangan maksain pulang nih Kang Ihsan. Lebih baik pulang dalam keadaan baik gitu, dalam artian tuh bertahan dulu di kantor baru kita pulang seperti itu, karena keselamatan lebih utama. Ya ini pengantar lah ya. Saya pun sangat menjadi pemerhati ya, bencana, karena BMKG ya, bencana memang ya. salah satu aktivitas terbesar selama hidup saya adalah menjadi relawan. Salah satunya menjadi tim evakuasi mayat di Aceh dulu itu. Masya Allah. Ya, kita masuk lah ya. Kita kalau Baik, Masya Allah. supaya fokus ke segmen kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Abu Faris, sahabat Iksan dan sahabat operator mendoakan sahabat yang dimanapun berada yang menyimak siaran ini. Semoga Allah memuliakan dirimu, wahai sahabatku, dan memuliakan dengan takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, tema malam hari ini ya lebih renyah dari biasanya. Artinya apa? Menyinggung berbagai segmen gitu ya. Menyinggung berbagai segmen, dan ini penting untuk kita semua. Dan karena kita itu dalam episode kehidupan kita akan mengalami ataupun sudah mengalami kekecewaan gitu ya. Entah itu gagal bekerja, entah itu dalam hubungan dengan seseorang dalam hari ini. Mungkin yang jenjang ta'aruf ataupun yang dulu pernah mengalami masa pacaran gitu, yang harus ditobati tentunya, dan yang lain-lain. Jadi pernah mengalami masa-masa kecewa. Karir juga tidak melejit, ada kekecewaan. Tapi ya kita harus jalani itu sahabat semua. Mari kita masuk ke slide-nya. Dan slide ini pun sudah di-share di Instagramnya Abu Faris dan fanpage-nya Abu Faris. Ya, kalau di Instagram namanya Hasan Abu Faris. Nah, tema kita adalah kecewa boleh, move on wajib. Ini terinspirasi dari beberapa sahabat yang masuk diskusi, dan alhamdulillah juga terbaru ini ada seorang sahabat yang lumayan intens diskusi dengan saya, dan alhamdulillah beliau per 3 hari yang lalu khitbah, dan 2 bulan ke depan akan menikah juga. Jadi artinya beliau pernah sebut saja pernah kembali sendiri gitu, kembali single, ya bahasa populernya menjanda gitu, seperti itu. Tetapi dengan keberhasilan move on, alhamdulillah membuka diri kepada yang lain. Ada juga beberapa orang yang pernah gagal dalam usaha juga. Dalam usaha gagal gitu, pernah jadi ojek online, pernah juga jadi admin admin online begitu. Alhamdulillah akhirnya belajar tentang bisnis. Ternyata beliau pun bisa memulai bisnis, dari mulai membuat landing page, selanjutnya tahapan setelah landing page dia menjual di marketplace, dan dia juga menjual melalui Facebook Ads, Instagram Facebook Ads ya. gitu. Jadi ini digital marketing dipelajari, alhamdulillah move bergerak gitu ya, seperti itu. Nah, kecewa adalah kondisi di mana individu merasakan hal yang tidak mengenakan gitu ya, tidak mengenakan.
Bagi yang hari-hari pernah menemukan yang tidak mengenakan, misalkan contoh gitu ya, kita nih musim hujan yang targetnya pulang lebih awal tetapi turun hujan, mungkin ada agak mengecewakan. Tetapi ya kita kita harus menetralisir itu karena safety itu adalah priority gitu ya. Keamanan itu adalah prioritas gitu. Prioritas, betul. Sangat prioritas sahabat semua. Jadi adapun hal yang mengecewakan di hati ketika kita memegangnya, ya sudah, ini kan prioritas saya adalah keselamatan. Dan selanjutnya yang paling keren dan tidak terbantahkan yaitu menyadarkannya segala sesuatu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Allah ya. Subhanahu. Nah, kecewa ini adalah respon dari sebuah kejadian, teman-teman semua. Respon manusia kecewa itu. Jadi kalau misalkan ada kejadian apa, responnya ada. Ya, responnya bermuka masam, marah gitu ya. Karena dalam kecewa ada muatan marahnya di situ. Ya. Nah, dan hal ini jangan sampai dibiarkan sahabat semua. Kenapa? Karena ini berpengaruh kepada kesehatan mental dan raga kita. Gitu. Kalau Betul, misalkan betul. kecewa difikirkan terus, depresi nantinya. Tidak mau makan, berpengaruh kepada fisik kita, gitu ya. Tidak teratur minum. Siaran harus Masya Allah. memegang botol minum karena memang harus harus seimbang minum. Nah, tapi kalau misalkan banyak kecewa dan akhirnya terganggu kejiwaannya, maka akan berpengaruh juga kepada fisiknya, Fisik, begitu betul, betul. teman-teman semua. Dan Abu Faris menyiapkan 4 formula untuk sahabat semua wajib move on dengan 4 hal ya. Ya, yang pertama terima rasa kecewa tersebut, yang kedua evaluasi harapan ya. Harapan ini kan begini, teman-teman semua. Bicara tentang harapan nanti diurai ya di bawah. Selanjutnya ceritakan kecewa itu ya, punya sahabat, punya guru, punya murabiyah ataupun yang lainnya, silahkan bisa bisa bercerita gitu ya, karena kita itu perlu. Nah, selanjutnya bawa kecewa tersebut dalam sujud gitu. Nah, ini Abu Faris ada kajiannya di bawah, nanti Abu Faris jelaskan. Nah, yang pertama sahabatku, terima rasa kecewa. Ini penting sekali supaya kita move on, harus menerima dulu gitu ya rasa Betul, betul. kecewa itu ya. Aduh, ya Allah ya Rahman, saya terima, saya ikhlas, saya berusaha ikhlas gitu. Ya, kata-kata yang sangat positif. Saya ikhlas, saya berusaha ikhlas gitu. Gitu ya teman-teman semua. Apa permasalahanmu teman-teman? Coba nanti di segmen kedua silakan Kang Iksan akan menyampaikan, ada nomor telepon ataupun nomor WhatsApp MKFM, silahkan kirimkan ke situ. Ataupun nanti melalui call juga bisa, atau join Zoom juga bisa. Nanti interaksi terbaik insya Allah ada Al-Quran dari Syamil Quran. Ini teman-teman semua. Terima rasa kecewa ya. Rasa kecewa tetap menyakitkan ya. Menyakitkan dan menyesek gitu. Benar. Kok bener ya? Usia saya udah 40 tahun mengalami berbagai hal dari mulai dulu tidak masuk ke sekolah yang diinginkan ketika SMP mau ke SMA itu pernah juga. Selanjutnya juga dulu profesinya mau mau daftar ke akabri, sampai ke akrabi tidak lolos juga, masuk ke tes Saba itu juga tidak masuk lagi. Akhirnya kuliahlah gitu. Dan karena tidak niat kuliah ya akhirnya berorganisasi di kuliahnya. Lebih senang berorganisasi daripada Betul, kuliahnya. betul. Sampai jadi ketua BEM di situ. Masya Nah, Allah. seperti itu ya, karena memang senang berorganisasi. Nah, harus menerima rasa kecewa tersebut teman-teman semua. Jadi dengan menerima rasa kecewa, perasaan tersebut akan lebih cepat pergi dan kita semua, sahabatku, dapat menjalani kehidupan dengan baik gitu. Menerima tuh. Dengan apa menerima tuh? Menerima ini takdir terbaik dari Allah. Menerima ini ada episode nanti di kemudian hari yang lebih baik gitu. Itu adalah menerima. Penting sekali. Menerima itu akan membuat lapang, membuat cepat lapang. Abu, untuk menerima rasa kecewa berapa lama? Tentu ada waktu gitu teman-teman. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih melapangkan hati kita gitu ya. Karena selanjutnya tahapan keduanya adalah hope kita, harapan kita harus dievaluasi teman-teman. Ya. Betul, betul. Ekspektasi, kita punya ekspektasi gitu. Nah teman-teman, saya punya ekspektasi. Saya punya, di masa pandemi kemarin saya mendirikan beberapa website. Saya ada 3 website untuk move bisnis baru. Ternyata belum running. Ya sudah, berarti ekspektasi yang harus diturunkan begitu. Jadi pasti ada kebaikan di situ. Paling tidak banyak relasi yang terjalin. Jadi tentunya ekspektasi atau harapan yang ingin dicapai menjadi salah satu faktor gitu ya, menjadi salah satu faktor untuk kita mendapatkan kekecewaan kita gitu. Jadi kalau misalkan faktor ataupun ekspektasi kita terlalu tinggi dan kita tidak mencapai ekspektasi tersebut, maka
kalau kita tidak mempunyai yang pertama tadi pasti akan kecewa. Tidak menerima gitu ya. Sulit menerima, pasti akan kecewa. Ekspektasinya gitu kayak teman-teman ta'aruf gitu. Ekspektasinya makan lancar sampai khitbah dan menikah. Tetapi Betul, dalam betul. perjalanannya, dalam Banyak perjalanannya lika-likunya ya. ada lika-likunya gitu ya. Betul, betul. Saya ini alhamdulillah pernah juga mengalami itu. Dan dari situ saya tahu, dan salah satunya gitu kan, saya menikah sudah 16 tahun. Jadi dari situ saya bisa menasihati, oh begitu rasanya kecewa. Begitu rasanya. Betul, Ini tuh betul. dikira tuh mau ketika saya ajak nikah, tetapi tidak mau. Nah itu contoh-contohnya. Nah begitu. Contoh-contohnya seperti itu. Nah selanjutnya sahabatku, yang ketiga ceritakan perasaan perasaan kecewa itu, ya. Ceritakan kepada siapa? Ke orang yang tepat, gitu ya. Ya karena apa? Karena cerita itu membuat lapang, gitu ya. Betul, Memberi betul. rasa tenang, tidak merasa sendirian, merasa mendapat dukungan dari orang sekitar, mencegah membuat kondisi menjadi lebih buruk gitu ya. Dan menemukan bantuan dan perawatan kalau misalkan ada yang perlu dibantu pasti akan dibantu oleh rekan, sahabat ataupun guru kita. Nah, um, nah ini penting sekali sahabat coba dan serta insya Allah menemukan solusi nantinya. Ini Betul, penting betul. ya, karena kita itu perlu orang gitu. Kita itu perlu bercerita, perlu berbagi gitu, perlu berbagi gitu, perlu perlu sharing gitu. Nah hati-hati kita sharing ke orang yang tidak tepat. Kalau Tidak tidak tepat, tepat ya betul, akhirnya betul. bocor gitu, akhirnya Betul, rahasia betul. kita dibuka jadi aib gitu. Nauzubillah, semua Betul. nauzubillah. Jadi kita harus mempunyai sahabat yang tepat gitu. Nah, yang tepat kalau punya sahabat yang tepat, punya orang yang tepat untuk menerima curhat kita, insya Allah akan banyak kebaikan. Salah satunya membuat lapang gitu, teman-teman semua. Gitu. Dan yang terakhir, sahabatku yang keempat, bahwa kecewa kita dalam sujud, teman-teman. Ya, ini dari banyak manfaat tentang sujud gitu ya. Nah, ketika sujud, itu dalam sujud dahi yang menempel pada sajadah akan memberikan pijatan refleksi dan mengendorkan saraf muka. Akhirnya memberikan peran baik dalam mencegah pusing dan sakit kepala karena stres, karena kecewa tersebut. Nah, Betul, betul. serta sahabatku dapat meregangkan otot leher yang kaku sehingga bermanfaat merefleksikan gitu ya, merilekskan gitu pikiran akibat mengalami permasalahan gitu. Perbanyak sujud teman-teman, gitu ya. Perbanyak sujud dalam hal ini dalam sholat gitu ya, dalam sholat kita gitu. Dalam sholat sunnah utamakan gitu ya, dalam sholat sunnah bahwa masalah tersebut memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan bukakan, Allah akan selesaikan permasalahan kita dan move on gitu ya. Move on itu seperti apa, Bu? Mengikhlaskan yang lalu gitu ya, Mengikhlaskan. ikhlaskan dulu yang lalu gitu ya, istighfar dengan yang lalu, basmalah untuk yang akan datang gitu. Yang akan datang, Istighfar, betul. astagfirullahaladzim gitu ya, dan basmalah, basmalah itu melangkah gitu. Ketika teman-teman contoh gagal ta'aruf gitu ya, sebut saja karena memang ada kata gagal dalam kehidupan ini, ya udah istighfar saja, pasti pasti finally diputusnya, udahlah bukan jodoh gitu. Selesai gitu Betul, ya. betul. Selanjutnya minta lagi ke Allah, ya Allah kalau itu bukan jodoh yang terbaik darimu ya Allah, selesai gitu saja, kita dipermudah. Itu contoh untuk move on dari sisi sisi hubungan gitu. Dalam bisnis gitu ya, dalam bisnis teman-teman sudah mencoba bisnis ini, bisnis itu, menjual ini, menjual itu, membuat websitenya, membuat plan bisnisnya. Nah, tetapi segmen pasarnya ataupun pasarnya belum siap menerima penawaran kita, ya sudah, kita pun bisa break dulu, evaluasi kembali, diskusi kembali, silaturahmi kembali, coaching kembali. Nanti bisa 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 mendapatkan rezeki yang begitu mudah bagi Allah. Banyak banyak pengalaman-pengalaman dari beberapa relasi, termasuk yang minggu lalu gitu, ada relasi saya dari dari Sulawesi Sulawesi Selatan gitu ya, dari Masya Allah. kabupaten, aduh lupa lagi ya, bersama Kang Irfan kemarin itu ya. Nah, ada yang berbagi, ya itulah dulunya ya biasa-biasa saja. PNS masuk, selanjutnya juga mendirikan bakso Tun Guru namanya, bakso Tun Guru. Nah, itu teman-teman semua. Ya, bismillah ya. Move on, kecewa sudah ada, ikhlaskan, istighfar tutup, ya, ikhlaskan itu penting banget. Selanjutnya move on, bergerak ke depan dengan rencana yang baik, dengan bertanya yang baik, insya Allah mendapatkan banyak kemudahan, insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Abu atas penjelasan di awal. Tentu memang untuk maju itu memang banyak tantangan dan juga hambatannya, dan
memang kecewa itu pasti ada, dan tentunya 1 menit 2 menit boleh, tapi setelah itu kita harus bangkit kembali. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Abu atas pemaparan di awal ini, tentu berkaitan dengan tema kecewa boleh, move on wajib. Dan tentunya sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang juga ingin menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tema kecewa boleh, move on boleh, move on wajib. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Juga sahabat MK yang ingin bergabung melalui tautan Zoom bersama kami, silakan sahabat MK, Anda bisa sapa melalui WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Jangan lupa disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Baik Abu, izin kita akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami. Dan ternyata sahabat MK, selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.